nggak sih Bah sebenarnya? Kalau misalnya tadi kan Abah bilang kan mungkin ada pembicaraan yang dipotong-potong gitu. Apakah ini juga berdampak mungkin adanya teknologi seperti AI yang pada saat ini kan udah sangat canggih sekali gitu. Kalau saya lebih cenderung ini satu pembicaraan AI ya. Pertama kenapa? Karena cara pembicaraannya begitu datar dan terpolakan standar. Dengan intonasi standar, nggak ada satu emosi yang kayak gimana, baik dari pihak wanita atau yang pria sekalipun. Ya. Nah, bicaranya nih kalau seorang yang wanita tersebut udah sangat orang yang pihaknya menang banget deh. Gitu ya, udah pegang truf banget. Dan kemudian satu santai banget, oh itu mencecera akan lebih-lebih lagi karena sudah sangat terus di tangan, tidak hanya setenang yang ini. Bayangkan kita sudah lagi mau ngadu sama seseorang yang orang itu tersebut tidak mau bertanggung jawab, tapi kita sangat menang banget, kita udah punya data banget, kemudian dijawabnya kayak biasa-biasa aja. Siapa yang orang tidak akan lebih nyecer ini, kok enggak santai-santai aja gitu kan? Ya, nah yang namanya AI, memang AI itu di mana-mana sampai sekarang AI tidak pernah punya emosi. Ya, AI itu tidak punya emosi, tidak punya intonasi, tidak punya dialektika, benar-benar hanya sesuatu yang komunikasi datar aja karena penerjemahan biasa. AI itu dilakukan dengan melakukan sampling atas suatu suara yang mencontohkan untuk dia ngomong apa. Dia akan mengebicara tetapi sesuai dengan suara karakter yang diinginkan, ya. Nah, yang namanya ini yang memberi contoh bicara kata-kata, dia juga mungkin kan bukan figur yang bersangkutan, jadi ngomongnya mungkin nggak pakai emosi, ngomongnya sangat dijaga karena bukan dari hati, mungkin dari baca. Nah jadi kan bukan aktor lah misalnya. Nah dengan demikian ya keluar kata-katanya standar banget. Saya bilang, oh ini pakai sandiwara radio ya pembicaraannya kayak gitu. Lebih most likely ini sebagai suatu AI, tetapi kalau bukan hal AI nanti bisa terbukti yang saya bilang. Ini adalah suatu pembicaraan memang real di antara keduanya itu, tetapi merupakan suatu pembicaraan yang tadi yang tidak ada konteksnya di sini kemudian dipotong-potong. Potong-potongnya udah confirm 100%. Ini pembicaraan dipotong-potong, bukan memang pembicaraan lagi dua belah pihak lagi komunikasi gitu. Ya karena suaranya juga sejajar. Nah saya tahu lah ada satu hal yang saya nggak bisa utarakan kalau kepada publik, tapi nanti akhirnya kalau pada sidang itu akan saya utarakan. Dan kalau sidangnya nggak tertutup ya itu juga kalau saya yang dipanggil yang menjadi saksi ahlinya. Kalau sidangnya tidak tertutup nanti kan juga akhirnya diulaskan kepada media, tetapi setelah sidang. Bah, kalau tadi dugaannya adalah AI, kira-kira berapa persen kejernihan yang dibuat sama si yang bersangkutan soalnya? Soal persentase itu udah masuk hukum. Udah masuk. Udah masuk hukum, saya nggak mau bahas. Lalu Bang, untuk yang Abah singgung di Instagram tadi itu tentang video itu boleh dijelasin nggak Bang? Video seperti apa sebenarnya? Oke, jadi video benar-benar suatu ya video perbuatan orang dewasa dengan keterbukaan yang memang lagi melakukan sesuatu dengan beberapa gaya tertentu di dalam satu kamar, ya, dengan ciri yang sangat jelas mengenai salah satu figurnya, ya, gitu loh. Tapi siapa dan kepada siapa itu dilakukan itu belum saya mau bahas juga karena beredarnya ini baru sangat terbatas. Tapi sudah ada dan tidak akan lama akhirnya juga akan beredar luas. Nah, kalau saya tertarik untuk membahas di sini adalah memang pihak yang dari situ memang ini ada ya, memang video yang seperti itu gitu. Dan kemudian sekarang tinggal kita mau lihat kenapa video ini tampil. Framing apa yang akan dibentuk di sini? Kembali ada yang mau diarahkan kepada masyarakat gitu loh. Ya tujuannya apa nih video ini keluar? Ya nanti mau digiring apa? Kenapa saya bilang itu menjadi satu tanda tanya? Karena pertama video akan menjadi suatu bukti yang krusial apabila nanti ataupun bukti yang dibilang A1 lah ya, valid, bukti yang valid apabila hal itu dilakukan seumur si anak plus 9 bulan. Berarti kan yang namanya terjadi sesuatu pembenih kemudian jadi anak di situ karena umur si anak plus 9 bulan selama dalam kehamilan. Nah, hal itu nanti tinggal ditelusuri di video kapan misalnya kalau itu terjadinya. Untuk pembuktian akhirnya kepada siapa yang ayahnya, ya. Tetapi kemudian kalau soal pembuktian yang lain adalah bahwa apa yang mau dicitrakan kepada salah satu figur ini mau yang dibentuk dalam video itu, ya nanti soal pertanggungjawaban itu juga bisa telusuri dari videonya. Jadi nyebarnya video ini juga saya bilang ini juga suatu yang by design gitu lah ya untuk ditunjukkan.
Nah, saya tidak pernah mengungkapkan, oh ya kalau untuk sebagai itu nanti apakah udah jadi bukti otentik atau apa-apa. Bukti otentik itu DNA, udah jelas. Tetapi saya nggak mau ke arah sana. Kenapa? Udah DNA, DNA itu adalah ranahnya orang medis. Saya bukan seorang telematika, saya nggak mau ngomong soal ke medis. Tetapi kalau dibilang, oh nanti ini bisa jadi suatu bukti, sebagai bukti tambahan, iya. Ya, dan kemudian tujuannya nanti kayak gimana? Ya nggak ada urusan, karena saya pihak telematika, nggak ada kepentingan secara hukum. Akhirnya itu menjadi anak yang bersangkutan, ya silakan diurus sendiri. Kalau ternyata bukan, ya silakan ditindak sendiri. Kalau ada mesti bertanggung jawab, ya silakan dilakukan. Telematika tidak pernah masuk kepada faktor hukumnya, nggak ada peduli kesananya. Hanya pembuktian sekarang secara digital hal ini apa yang kelihatan dari data, bukan menuntaskan kasus, tetapi mengungkapkan fakta. Oke, Mbak, menyinggung soal video yang sudah mungkin Abah sudah melihatnya juga. Video kan banyak juga sekarang yang menggunakan AI, Mbak, gitu kan. Apakah menurut kacamata Abah sendiri, apakah di video ini memang fix, ini memang video yang sebenarnya, atau ada kemungkinan ada editan yang mungkin menggunakan orang yang sangat mirip dengan si kedua orang ini? Biar kacamata saya yang jawab, katanya kacamata saya yang menjawab, kata saya sendiri. Gini, bercanda ya, maaf. Sekarang gini, kalau secara AI yang biasanya nanti kita mau melihat bahwa itu adakah suatu rekayasa atau tidak, selalu rekayasa pada tubuh, dan kemudian misalnya pada suatu ciri tubuh, atau mungkinnya kalau ciri tubuh ya pada tato, ataupun kemudian ciri fisik ya, rambut lah, tubuh, tangan, ada kuku, ada apa seumpamanya, atau tanda lahir gitu. Itu semuanya yang kemudian dilihat ya, di situ adakah suatu rekayasa. Ini namanya perekayasa. Itu biasanya miss dalam hal-hal yang detail. Kemudian dari angle, dari mimik wajah. Nah, mimik wajah di situ kalau udah suatu yang AI itu selagi ngapa-ngapainnya aja, lagi ngobrol kan banyak tuh sekarang ya, ada berbagai figur, bahkan ada figur pimpinan negara, pembalap, ataupun figur publik, pemain bola, semuanya yang dibilang dia lagi bicara ngapain malah ngomong bahasa Indonesia, tapi gerakan kepala dengan apa yang dibicarakan itu sesuatu yang lain, yang sangat berbeda. Dengan demikian kalau berbedanya di situ apa, dia sebenarnya aslinya ngomong yang apa, tetapi karena ini gerakan AI-nya adalah untuk mengutarakan sesuatu, dia mulutnya sih dan suara mengutarakan sesuatu hal, tapi gerakan kepala itu tidak sinkron, padahal harusnya sinkron. Ya kalau saya bilang itu sangat tidak benar, kepala saya akan bergeser gini, nggak mungkin saya bilang itu sangat tidak benar, tapi bala nunduk misalnya, kan nggak mungkin. Nah, itu kalau di AI hal itu yang nggak bisa, belum murni bisa itu direkayasa. Dan dalam konteks video ini nggak ada AI-nya sama sekali, videonya itu sih pure. Videonya pure. Artinya ini memang video yang sebenarnya. Video yang memang dia dilakukan ya pihak yang lagi dibicarakan lah. Boleh ditegaskan nih, Mbak ya. Berarti pihak yang lagi dibicarakan itu ETA dan LM atau gimana, Mbak? Pihak yang lagi dibicarakan. Oke.